kerajaan dan dinasti Safawi bermula dari gerakan Tarekat Safawi yang didirikan oleh Shafi al-Din 125313334 di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut hingga kepemimpinan Sadr al-Din Musa yang menggantikan Shafi al-Din. Namun, gerakan Tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Sadr al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga Tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak ke wilayah Iran hingga berhasil merebutnya dari pemerintah Timuriyah yang didirikan oleh Timuriyah pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah, secara politik Iran telah terpecah dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Safawi Kisibesh yang dipimpin oleh Shah Ismail I. Ismail I kemudian mendirikan Terasa Safawi pada 1501 yang menjadikannya sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Safawi. Masa kemajuan Daulah Syafawi. Kerajaan Syafawi mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Abbas I 1587162 Kala itu ia melakukan pembenahan administrasi dengan mengatur dan mengontrol pemerintahan dari pusat. Pada puncaknya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang sering dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, sebagian Kaukasus Utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan serta Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kemajuan ekonomi Daulah Syafawi. 1. Menguasai Bandar Abbas. Dicapai setelah Selat Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Penguasaan ini membuat Daulah Syafawi mempunyai salah satu jalur perdagangan laut antara timur dan barat. 2. Meningkatnya sektor pertanian. Kemajuan ekonomi Daulah Syafawi juga terjadi karena peningkatan sektor pertanian. 3. Meningkatnya fasilitas perdagangan. Peningkatan fasilitas juga mendukung kemajuan ekonomi. Dengan dibangunnya fasilitas perdagangan dan jalur menghubungkan daerah di sebelah timur Laut Kaspia dengan daerah di sebelah baratnya. 4. Industri dan manufaktur. Pemerintah Syafawi mendorong perkembangan industri dan manufaktur di Persia. Dinasti tersebut mengadopsi teknologi dan pengetahuan Eropa dan Timur Tengah. B. Bidang ilmu pengetahuan Islam. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada Daulah Syafawiyah muncul ilmuwan terkenal diantaranya Baha al-Din al-Syirazi, generasi ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Syirazi, filsuf, dan Muhammad Damar, filsuf, ahli sejarah, teolog. Ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu. Tokohnya adalah Harudin al-Amili. C. Bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan, pusat pemerintahan kota. Berdiri bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Satun. Ketika Abbas I wafat, terdapat 162 masjid di Isfahan, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, arsitektur bangunannya seperti yang terlihat dalam Masjid Shah 1611M dan Masjid Syekh Lutfallah 1603M. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmab I berkuasa.
Pada tahun-tahun 1628 sampai tahun 1736 kerajaan Safawi mulai stagnan dan menurun. Hal ini menyebabkan runtuhnya kerajaan Safawi dan beberapa faktor lainnya, yaitu 1. Melemahnya pasukan Qizilbashi pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, yaitu tahun-tahun 1628 sampai tahun 1667 Masehi. Terjadi perubahan administrasi pemerintahan di beberapa provinsi yang kaya, sehingga yang tadinya dikuasai oleh pasukan Qizilbashi menjadi langsung dikoordinasi oleh pusat di bawah kepemimpinan Shah. Kebijakan ini melemahkan pasukan Qizilbashi yang mahir bertempur. 2. Konflik internal di keluarga istana. Konflik ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan yang terjadi di antara keluarga istana itu sendiri. 3. Dekadensi moral. Dekadensi moral terjadi pada sebagian besar pemimpin dinasti Safawi. Di antaranya adalah tindakan kejam Safi Mirza pada tahun 1628 sampai tahun 1642 Masehi yang membunuh petinggi kerajaan. Selain itu, pada kepemimpinan Abbas II dan Sulaiman di tahun-tahun 1642 sampai tahun 1694 Masehi, mereka bersikap tak acuh terhadap rakyat sehingga rakyat pun bersikap apatis terhadap pemerintahan. 4. Konflik berkepanjangan antara dinasti Safawi dengan kerajaan Utsmani. Kelemahan internal dinasti Safawi yang sebelumnya dibahas telah membuka peluang bagi musuh untuk merebut wilayah kekuasaan, dan pada akhirnya tahun 1736 Masehi kekuasaan dinasti Safawi pun berakhir setelah dijatuhkan oleh Nadir Shah yang merupakan pemimpin Turki. 3. Dekadensi moral. Dekadensi moral terjadi pada sebagian besar pemimpin dinasti Safawi. Di antaranya adalah tindakan kejam Safi Mirza pada tahun 1628 sampai tahun 1642 Masehi yang membunuh petinggi kerajaan. Selain itu, pada kepemimpinan Abbas II dan Sulaiman di tahun-tahun 1642 sampai tahun 1694 Masehi, mereka bersikap tak acuh terhadap rakyat sehingga rakyat pun bersikap apatis terhadap pemerintahan.